Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video ini, perkenalkan saya Muhammad Ali Fadani, peserta latihan dasar CPNS kelompok 3 angkatan 5 tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan meresume agenda 2 tentang adaptif dan kolaboratif. Fungsi dan tugas ASN, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua ada pelayan publik, dan tiga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang core values. Kita tahu core values ASN adalah berakhlak, berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, dan K. kolaboratif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang adaptif dan kolaboratif. Baiklah, kita akan membahas tentang konsep adaptif. Definisinya adalah karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala bentuk perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Adapun kode etik dari adaptif, yang pertama adalah cepat menyesuaikan menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan terakhir bersikap proaktif. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang adaptif sebagai nilai dalam budaya ASN. Pegawai harus terus mengasah diri sampai ke tingkat mahir. Selanjutnya, pegawai memiliki mental atau model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Selanjutnya, pegawainya harus selalu sinergis dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak ada kacamata kuda atau bermental silo. Dan terakhir, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki suatu persepsi dan gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Lalu, bagaimana penerapan budaya adaptif itu sendiri? Yang pertama tentunya kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Setelah itu, ketika kita bisa beradaptasi, kita melihat peluang yang ada. Jika kita melihat peluang yang ada, kita buka untuk kewirausahaan. Dan keempat, perbaiki kinerja. Dan kelima, kepentingan. Selanjutnya, kita masuk di nilai-nilai dasar ASN yang terakhir, yaitu kolaboratif. Di sini ada beberapa konsep kolaboratif. Yang pertama, dari Dyer and Singh tahun 1998 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Selanjutnya, dari Gray tahun 1989, collaboration is a process though which party with the different expertise who see different aspects of a problem can constructively explore differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other perspective. Dan terakhir dari Seekert tahun 2025, collaboration is a complex process which demands plan, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Konsep kolaboratif pemerintahan menurut Irawan tahun 2007 mengungkapkan bahwa kolaboratif governance sebagai proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Adapun kolaborasi kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Berikut ada panduan perilaku kolaborasi. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Selanjutnya, terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Proses apa saja yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi? Pertama-tama, kita harus membangun trust building. Artinya, sesama partner, kita harus membangun kepercayaan. Yang kedua, face-to-face dialogue. Artinya, di sini kita bertemu untuk membahas kolaborasi kita. Ketika kita sudah membahasnya, kita menjalin komitmen. Dan terakhir, pemahaman bersama serta menetapkan outcome antara. Whole of Government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan.
Adapun manfaat dari whole government yaitu tentunya efisiensi. Selanjutnya kita bisa berbagi antar partner kita. Selanjutnya kita memperluas lingkungan kerja kita dan meningkatkan akuntabilitas kita sebagai seorang pelayan masyarakat. Dan terakhir kita meningkatkan daya saing. Berikut adalah faktor sukses kolaborasi antar lembaga pemerintah. Satu, kepercayaan, yaitu kita membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum kita berkolaborasi. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang jelas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang merangkul semua pihak agar mencapai tujuan bersama. Keempat, strategi manajemen yang baik bisa mewujudkan kolaborasi yang baik pula. Kelima, formalitas pada pencapaian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pembelajaran dari video ini dan kita bisa mengaplikasikannya di tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.